Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Studi Pengaruh Kadar Karbon pada Proses Pemulihan Timah dari Terak Timah dengan metode roasting, pelindian asam sulfat, dan electrowinning. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri selaku dosen pengampu mata kuliah hidroelektrometalurgi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Kuratu Ain dengan NPM 33341700075 dan rekan saya. Dan dengan saya, Naufal Abdurrahman, dengan NPM 33341700032. Berikut ini adalah outline yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi percobaan, dan yang keempat adalah referensi. Pendahuluan. Latar belakang. Mineral kasiterit sudah dikenal oleh masyarakat dengan nama timah putih. Timah putih ini sendiri di Indonesia tidak tersebar secara luas, hanya ditemukan di daerah-daerah tertentu. Penambangannya sendiri di Indonesia ada di daerah Kota Baqinang, Kepulauan Riau, dan paling banyak terdapat di daerah Pulau Bangka dan Belitung, antara lain Dabo Pulau Singkep, Muntok Pulau Bangka, Sungai Liat Pulau Bangka, dan Manggara Pulau Bitung. Adapun daerah eksplorasi yang belum dijadikan daerah tambang antara lain daerah Sungkem dan Kepulauan Maluku Utara. Setelah kita membahas tentang penyebaran biji timah di Indonesia, selanjutnya pemaparan data luas wilayah penambangan dalam hektar, jumlah cadangan, jumlah sumber daya, dan total produksi biji dalam ton yang dilakukan di darat maupun di laut sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2018. Dari wilayah dari tahun 2014 sampai 2016 terjadi pengurangan wilayah penambangan sebanyak 70 hektar. Namun pada 2016 sampai tahun 2018 masih dilakukan kegiatan penambangan di wilayah yang sama. Lalu untuk cadangan biji timah bisa dilihat bahwa kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak terlalu signifikan, di mana terjadi kenaikan yang sama pada rentang 20.000 ton sampai 40.000 ton. Selanjutnya untuk sumber daya biji timah bisa dilihat pada data dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi kenaikan pada tahun 2015 sebanyak 81.000 ton. Namun terjadi penurunan pada 2 tahun kemudian sebanyak 737.000 ton. Tetapi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sumber daya yang didapat melonjak sampai pada angka 1.043.000 ton. Di samping untuk produksi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terjadi penurunan hingga 24.000 ton. Akan tetapi karena sumber daya yang didapatkan dari tahun 2018 sangat tinggi, maka produksi yang didapatkan pada tahun yang sama sebanyak 44.000 ton. Dari data yang didapat, kita dapat tarik kesimpulan cadangan biji timah yang didapatkan cukup banyak, akan tetapi jumlah produksi yang dilakukan tidak sebanyak sumber daya yang didapat. Kita menyadari bahwa kehidupan di zaman sekarang bergantung dengan keberadaan logam, terutama logam seperti timah. Timah banyak digunakan pada bahan baku pembuatan kaleng, logam pelapis, material superkonduktor, tin chemical, industri gelas, perunggu, industri plating, solder, dan kabel. Jika dilihat dari kondisi sumber daya alam, logam timah adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan permintaan konsumen akan logam timah tiap tahunnya semakin meningkat. Ini dikarenakan semakin majunya teknologi di dunia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan proses ekstraksi yang lebih efektif dan efisien demi memaksimalkan penggunaan sumber daya timah. Di dalam biji timah, terkandung beberapa pengotor berupa senyawa logam selain timah, berupa senyawa Fe,
Cu, As, Sb, dan Ti. Salah satu pengotor yang mudah tereduksi bersama Sn dalam proses peleburan timah adalah besi atau Fe. Dalam peleburan, yang menjadi masalah adalah bagaimana mengendalikan logam besi, karena timah dan besi dapat membentuk paduan berupa FeSn, di mana setiap 1 ton Fe akan mengikat 2,44 ton Sn. Apabila kadar Fe dalam biji tinggi, maka besi akan banyak mengikat logam timah dan mengurangi recovery Sn pada kerut tin. Oleh karena itu, maka kadar Fe dalam biji timah harus diatur agar proses peleburan biji timah dapat berjalan efisien sehingga akan menguntungkan pada sektor ekonomi. Perumusan masalah. Pada proses pengolahan mineral, material utama biji timah adalah mineral SnO2 atau yang biasa kita kenal dengan kasiterit. Biji timah diolah dari kapal keruk dengan kadar 20-30% Sn, dan biji timah diproses sampai menjadi konsentrat dengan kandungan 70% Sn yang siap untuk dilebur dan dimurnikan. Untuk proses peleburan timah sendiri dibagi menjadi 2 proses, yaitu peleburan biji dan peleburan terak. Permasalahan utama dalam peleburan biji timah adalah mudahnya logam besi atau Fe tereduksi secara bersamaan dengan Sn, sehingga mengakibatkan naiknya kadar Fe dalam kerut tin. Rumusan masalah pada presentasi kami bukan pada timah yang sudah mengandung kadar Sn yang tinggi, melainkan pada studi mengenai metode pemurnian terak timah yang hanya mengandung kadar Sn sebesar 0,12-15%. Dikarenakan pada proses peleburan timah terbentuk suatu fasa yang tidak saling larut antara terak dengan logam. Terak yang hanya mengandung kadar Sn yang rendah jarang untuk dimanfaatkan kembali dalam suatu industri pertambangan timah, karena dikhawatirkan biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomis yang didapatkan. Untuk itulah dilakukan presentasi ini untuk mengetahui seperti apa sih proses pemurnian terak timah yang efektif dan efisien sehingga menurunkan jumlah Fe tereduksi. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini adalah untuk menganalisa pengaruh variabel perbandingan karbon terhadap hasil akhir reduksi Fe pada terak dan untuk mengetahui pengaruh jumlah karbon optimum agar diperoleh hasil reduksi Fe yang maksimal. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Dari penelitian yang akan dilakukan didapatkan 2 variabel antara lain variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama untuk variabel bebas, yang pertama variasi ukuran hasil ayakan terak pada 70, 140, 170 dan 270 mes. Variasi pengayakan ini dilakukan agar nanti didapatkan hasil terhalus yang akan digunakan sebagai sampel untuk karakterisasi sampel. Di samping untuk mengetahui pengaruh kehalusan sampel atau kehalusan terak terhadap jumlah timah atau Sn yang didapatkan. Yang selanjutnya perbandingan komposisi antara terak dengan karbon yang akan di roasting pada 1:0, 1:1, 1:2, dan 1:3. Nah, ini variasi pemberian karbon ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kadar karbon terhadap jumlah Sn atau timah yang didapat. Ya, yang selanjutnya variabel terikat, di mana yang pertama perbandingan sampel dengan pemberian larutan H2SO4 sebanyak 1:2. Nah, perbandingan 1:2 ini nanti ada hubungannya dengan pelindian asam sulfat, di mana ingin didapatkan kecenderungan asam pada Sn agar didapatkan ion Sn4+. Yang selanjutnya suhu roasting pada 900 derajat Celcius selama 45 menit. Suhu roasting pada 900 derajat Celcius selama 45 menit adalah temperatur dan waktu yang paling ideal agar didapatkan hasil roasting terbaik. Yang terakhir adalah urutan metode yang dilakukan antara lain roasting, pelindian asam sulfat, dan electrowinning. Di mana ketiga proses ini menjadi suatu rangkaian yang nantinya akan dilakukan pada
penelitian berikut ini. Tinjauan pustaka. Yang selanjutnya yaitu karakteristik timah. Berikut yang dapat dilihat adalah biji timah. Biji timah terlihat secara kasat mata berkilau dan mempunyai warna putih. Mineral utama penyusun biji timah adalah kasiterit atau SnO2. Simbolnya yaitu Sn dengan nomor atom 50. Memiliki massa atom 118,7, termasuk kelompok logam. Golongan 4A. Memiliki fase solid atau padat. Titik didih 2602 derajat Celcius dengan titik lebur 231,97 derajat Celcius. Memiliki densitas 7,30 gram per cm kubik. Memiliki kalor jenis 0,227 Joule per GK. Kalor uapnya yaitu 295,80 kJ per mol. Kalor leburnya yaitu 7,029 kJ per mol. Dan konduktivitas panas yaitu 0,666 W per cm Kelvin. Timah merupakan logam yang sangat mudah untuk dibentuk, namun mempunyai keuletan yang tidak terlalu baik di mana kekuatan tariknya itu rendah. Proses pengolahan biji timah. Proses pengolahan biji timah yang pertama yaitu dilakukan proses konsentrasi yang bertujuan untuk mendapatkan konsentrat dengan kadar minimal 70-80% Sn. Lalu dilakukan tahap peleburan dan pemurnian yang bertujuan untuk mereduksi SnO2 menjadi Sn, serta meningkatkan kadar Sn sampai 99%. Pada tahap casting yaitu mencetak hasil leburan dan pemurnian dari fasa liquid agar menjadi padat untuk dijual dalam bentuk ingot. Pada proses peleburan akan terbentuk lelehan terak dan timah yang tidak saling larut. Slag akan mengikat pengotor-pengotor yang terdapat dalam konsentrat. Pengotor yang paling banyak terdapat di dalam konsentrat timah adalah unsur Fe. Proses peleburan ini terdiri dari dua tahapan. Peleburan tahap pertama adalah peleburan konsentrat timah yang menghasilkan timah kasar kerutin dan terak 1 atau slag. Kadar timah dalam terak 1 ini adalah sekitar 20%. Tahap ini juga dikenal dengan sebutan peleburan konsentrat timah, karena umpan yang dilebur adalah konsentrat biji timah. Terak 1 kemudian dilebur kembali di peleburan tahap kedua. Peleburan pada tahap 2 ini menghasilkan senyawa Sn yang disebut hardhide dan terak 2 dengan kadar Sn kurang dari 1%. Setelah membahas proses pengolahan timah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terak. Terak atau yang biasa kita sebut dengan slag itu bisa dikatakan sebuah campuran antara oksida logam dengan silikat. Nah, bisa juga silikat ini oksida logam dengan fosfat atau borat. Biasanya pada terak ini ada unsur-unsur lain seperti sulfida, karbida, atau halida. Terak terbentuk dalam sebuah proses perubahan biji atau di dalam proses pemurnian logam kasar yang tergandung di dalam elemen-elemen yang tidak tereduksi seperti yang tadi disebutkan dalam proses reduksi atau yang teroksidasi dalam proses pemurnian. Flux berupa batu kapur, magnesia, fosfor, dan silika biasa ditambahkan ke dalam terak untuk mendapatkan sifat-sifat kimia yang diinginkan, densitas, titik leleh, ataupun viskositas. Biasanya terak ini terbentuk hasil dari ekstraksi sebuah logam dengan menggunakan agen pereduksi seperti karbon, di mana pemurnian biasanya menggunakan preferential oxidation, matte smelting, dan proses konversi dalam ekstraksi logam yang ingin didapatkan. Terak sendiri memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, dalam ekstraksi, terak mengikat geomaterial atau material yang tidak diinginkan untuk tereduksi ke dalam fasa metalik. Lalu yang kedua, pada proses pemurnian, terak bertindak sebagai penerima konsultan yang tidak diinginkan dari logam. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan terak hasil pemurnian timah? Dari hasil penelitian yang sudah ada, pada terak timah didapatkan kadar timah sebesar 0,12 sampai 15%. Dalam proses peleburan timah tersebut terbentuk suatu fasa yang tidak saling larut antara si terak dan logam.
Terak yang hanya mengandung kadar SN yang rendah jarang untuk dimanfaatkan kembali di dalam suatu industri penambangan timah karena dikhawatirkan biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomis yang didapatkan. Nah, masalah utamanya dalam peluburan biji timah adalah mudahnya si besi Fe tereduksi secara bersamaan dengan Sn sehingga mengakibatkan naiknya kadar Sn dalam crude tin. Pada peluburan biji timah di dalam tanur, terdapat beberapa reaksi kimia dan termodinamika yang berlangsung pada temperatur tinggi yang mencapai 1400 derajat Celcius. Reaksi-reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi pembakaran fuel oil, di mana di sini terlihat ada senyawa karbon yang bereaksi dengan oksigen, menghasilkan gas CO2 dan H2O beserta kalori. Nah, kalori ini yang nantinya akan digunakan dalam reaksi reduksi. Yang kedua adalah reaksi pembakaran reduktor menjadi gas reduktor. Reduktor berupa antrasit kol dibakar sehingga membentuk gas reduktor. Reaksi yang terjadi antara lain atom C atau senyawa C ini bereaksi dengan O2 dihasilkan gas CO. Gas CO ini yang nanti akan menjadi reduktor si biji timah atau SnO2. Selanjutnya reaksi reduksi. Reaksi reduksi SnO2 dengan gas reduktor berlangsung pada temperatur 1100 sampai 1350 derajat Celcius dengan reaksi SnO2 bereaksi dengan gas CO yang sebelumnya menghasilkan Sn dan gas CO2 yang gas ini merupakan gas buang. Di samping, reduksi Fe2O3 merupakan oksidasi besi yang merupakan pengotor utama dalam proses peluburan biji timah. Oksidasi besi tersebut sebagian akan tereduksi menjadi Fe dengan reaksi sebagai berikut. Fe2O3 bereaksi dengan gas CO menghasilkan Fe dan gas CO2. Reduksi oksida lainnya, beberapa oksida yang ikut tereduksi pada proses peluburan biji adalah oksida yang terkandung pada logam Pb, As, Al, Cu, dan Co. Logam tersebut merupakan pengotor dalam produk timah. Yang selanjutnya adalah reaksi pembentukan terak pertama. Terak pertama terdiri dari oksida SnO, SiO2, FeO, dan CaO, dan oksida logam lainnya. Pada temperatur operasi itu sekitar 900 derajat Celcius, batu kapur atau CaCO3 akan terurai menjadi sebagai berikut. CaOCO3 menjadi CaO plus CO2. CaO memiliki afinitas yang tinggi terhadap SiO2 dibanding dengan oksida lain seperti SnO dan FeO di dalam terak, sehingga CaO yang akan mendesak oksida SiO2 untuk membentuk terak pertama dengan persamaan reaksi sebagai berikut. SnO SiO2 bereaksi dengan CaO menghasilkan SnO plus CaO SiO2. Yang kedua, FeO dengan SiO2 bereaksi dengan CaO menghasilkan FeO dan CaO dengan SiO2. Pada suhu tertentu, Fe bebas terbentuk sehingga mendorong SnO untuk tereduksi menjadi Sn sesuai persamaan sebagai berikut. Fe plus SnO pada terak menghasilkan FeO pada terak plus Sn. Selanjutnya persenyawaan silikat pada terak reaksinya sebagai berikut. SnO2 bereaksi dengan Sn dan 2 SiO2 menghasilkan 2 SnO SiO2. Lalu 2 SnO dan SiO2 bereaksi dengan atom karbon menghasilkan 2 Sn plus 2 SiO2 dan 2 gas CO. Dari keseluruhan reaksi pada peluburan biji, maka akan dihasilkan produk seperti kalori, panas gas CO, Sn cair, Sn dalam bentuk oksida, SnO, Fe cair, Fe dalam bentuk oksida FeO, lalu oksida CaO dan SiO2. Roasting. Roasting atau yang sering disebut sebagai
pemanggangan adalah proses pemanasan biji atau campuran antara suatu mineral dengan suatu senyawa lain di bawah titik leburnya. Roasting juga bisa dikatakan sebagai proses oksidasi, di mana apabila sebuah unsur logam berikatan dengan unsur lain, maka kita ingin melepas unsur tersebut. Nah, sebagai contoh yang paling umum adalah sebuah logam sulfida di roast dengan gas oksida dengan reaksi sebagai berikut. 2 ZnS plus 3O2 menghasilkan 2 ZnO dan 2 SnO. Lalu yang selanjutnya 2 FeS2 plus 5,5O menghasilkan Fe2O3 plus 4SO2. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa si logam sulfida biasanya sulit diolah karena logam berharga tidak dalam bentuk oksidanya. Nah, oleh karena itu si sulfida dilepas dulu menggunakan O. Nanti setelah logamnya dalam bentuk oksida baru bisa diolah untuk diambil logam berharganya. Dalam proses roasting biasanya terjadi proses reduksi dan penguapan. Nah, yang seperti pada reaksi ini berarti penguapan gas sulfida O2 sehingga logam didapatkan dalam bentuk oksidanya. Dalam proses roasting terjadi suatu proses reduksi dan penguapan yang dapat menghilangkan unsur lain. Tahapan-tahapan dasar pada roasting antara lain yang pertama, pemanasan. Nah, biasanya pemanasan yang dilakukan sampai pada temperatur 900 derajat Celcius untuk menghindari temperatur lebur si logam yang akan di roasting selama 1 jam. Nah, pemanasan ini dilanjutkan dengan pemberian gas-gas reaktif, di mana gas reaktif yang paling umum digunakan adalah O2. Dan yang ketiga adalah reduksi dari penguapan yang terjadi, di mana pada reaksi sebelumnya didapatkan gas SO2. Mengingat bahwa partikel-partikel tidak dalam keadaan meleleh, reaksi berawal dari permukaan partikel secara bertahap bekerja di dalam inti dari partikel. Hal ini digambarkan dalam model reaksi sinking core. Model difusi sinking core diberi nama seperti itu karena dilihat dari sudut pandang inti reaktan. Faktor yang paling berpengaruh pada model difusi sinking core adalah bentuk geometri dan jarak antara permukaan dengan inti. Semakin dekat jarak antara permukaan dengan inti, maka semakin cepat reaksi yang terjadi karena laju difusinya semakin cepat. Dalam permodelan ini, reaksi terjadi dari bagian luar permukaan partikel dan zona reaksi bergerak secara radial menuju inti partikel. Pada permodelan sinking core, model juga terdapat lapisan antarmuka yang akan dilewati gas-gas yang terlibat dalam reaksi. Bila dikaitkan dengan model sebelumnya, kecepatan dari proses roasting biasanya dikendalikan oleh difusi oksigen yang masuk dan sulfur dioksida yang keluar melewati lapisan oksida. Dalam bentuk solid, bentuk geometri yang paling ideal untuk digunakan sebagai sampel pada metode roasting adalah bentuk bola, di mana pada permodelan ini terdapat lapisan antarmuka yang akan dilewati gas-gas yang terlibat dalam reaksi. Mekanisme proses dari model difusi ini yaitu energi panas mengalir secara konveksi menuju permukaan logam yang sedang di roasting. Karena bentuk geometri dari logam ini bulat, maka energi panas dapat berdifusi dari segala sudut hingga mempercepat laju difusi. Maka dari itu, berdasarkan bentuk geometri yang bulat ini adalah bentuk yang paling terbaik untuk menghasilkan laju difusi yang optimal. Bila kita kaitkan dengan laju reaksi, maka bentuk solid bukanlah bentuk terbaik dalam mempercepat reaksi, di mana bila dihubungkan dengan kontak reaksi antara partikel dengan lingkungan, maka bentuk serbuk adalah bentuk terbaik untuk mempercepat reaksi yang terjadi. Nah, lalu apa hubungannya dengan terak timah yang akan diamati nanti? Nah, pada roasting ini bahwa terak yang digunakan adalah terak halus hasil campuran dengan karbon, di mana pada reaksi terak sebelumnya bahwa pada persenyawaan silikat karbon
peran dalam membebaskan SN atau timah dari silikat. Lalu dari hasil itu diinjeksi juga gas oksigen sehingga pada produk terbentuk gas CO. Perindian asam sulfat. Perindian atau yang biasa kita kenal dengan leaching adalah proses pelarutan biji secara selektif dengan menggunakan pelarut yang dinamakan sebagai leaching agent, sehingga logam berharga dapat semaksimal mungkin larut dalam leaching agent. Sedangkan logam pengotor tidak larut atau tetap dalam bentuk padatannya. Penambahan asam, alkali, atau garam tertentu dalam larutan bertujuan untuk melarutkan mineral yang diinginkan, atau selective leaching. Pada proses ini, digunakan leaching agent berupa asam sulfat. Asam sulfat merupakan asam yang paling murah harganya dan dapat digunakan untuk melarutkan hampir semua jenis biji dibandingkan dengan larutan asam lainnya. Hasil pemulihan timah menggunakan perindian asam sulfat menghasilkan reaksi sebagai berikut, yaitu Sn ditambah 4H2SO4 menjadi Sn4+ ditambah 2SO4 ditambah 2SO2 ditambah 4H2O. Lalu Sn4+ ditambah 2SO4 menjadi SnSO4. Senyawa-senyawa timah 4 atau stani bersifat lebih stabil. Dalam bentuk larutan, senyawa-senyawa ini bisa terdapat sebagai ion timah 4, Sn4+, atau sebagai ion stanat. Dalam larutan asam, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri, sedangkan dalam suasana basa, kesetimbangan bergeser ke kanan yang dapat dilihat pada diagram Forbes Xn, di mana dalam keadaan asam, yaitu pada pH 1-4, akan terbentuk ion Sn4+. Metode perindian yang digunakan di sini adalah agitation leaching, yaitu larutan perindian diaduk baik secara mekanik atau dengan menggunakan tekanan udara. Dengan menggunakan metode ini dapat menghasilkan peningkatan kadar dalam hitungan jam. Setelah membahas perindian asam sulfat, dilakukan proses electrowinning. Electrowinning ini adalah sebuah proses berdasarkan teori elektrolisis untuk mendapatkan logam hasil leaching. Oleh karena itu, dengan electrowinning ini diharapkan didapatkan logam timah hasil perindian asam sulfat. Pada proses electrowinning dilakukan sebagai tahap akhir dari proses ekstraksi metalurgi yang menginginkan produksi logam dengan kadar reaksi relatif tinggi. Pada proses electrowinning akan diperoleh endapan logam yang permukaan katoda berasal dari reaksi larutan MsO4. Pada anoda akan terbentuk oksigen karena menggunakan anoda inert yang tidak ikut bereaksi. Seperti yang kita tahu sebelumnya, dari perindian asam sulfat didapatkan SnSO42. SnSO42 ini akan di-electrowinning untuk diambil logam timah dengan menggunakan katoda aluminium dan anoda grafit. Reaksi yang terjadi antara lain sebagai berikut. Pada katoda Al, ada 4 ion bereaksi dengan SnSO42 menghasilkan Sn dan 2SO4 Selanjutnya pada anoda terjadi reaksi 2H2O bereaksi dengan 2SO4 menghasilkan 2 gas oksigen, H2SO4 dan 4 ion. Nah, ion ini yang nantinya akan bereaksi lagi pada katoda untuk didapatkan endapan Sn. Nah, pertanyaannya adalah mengapa timah dapat menempel pada logam aluminium? Kita ingat pada deret volta bahwa posisi aluminium berada di sebelah kiri, sedangkan posisi timah berada di sebelah kanan. Karena besar nilai SL pada aluminium lebih rendah dibandingkan dengan timah, maka karena pemberian arus listrik pada larutan ion-ion timah akan membentuk padatan yang mengendap di katoda aluminium. Ini sama seperti saat kita ingin melakukan pelapisan besi dengan menggunakan tembaga, di mana karena besi memiliki nilai SL lebih rendah dibanding tembaga, akhirnya tembaga mengendap pada plat besi. Hasil dari proses electrowinning sebuah dekomposisi logam timah pada aluminium. Secara teoritis, berat endapan yang mengendap pada katoda dapat dihitung menggunakan persamaan Faraday sebagai berikut. W sama dengan AR dikali I dikali T per N dikali F.
di mana W adalah berat logam yang terdekomposisi dalam gram, lalu AR berat atom, I arus ampere, T waktu dalam satuan detik, dan N jumlah elektron yang berpindah. Dan F adalah nilai Coulomb di mana 1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb. Dari persamaan ini, maka akan didapatkan massa secara teoritis juga massa yang terukur setelah pemisahan timah pada katoda aluminium. Selanjutnya diagram Ellingham. Permasalahan utama dalam peleburan biji timah adalah mudahnya logam besi atau Fe tereduksi secara bersamaan dengan Sn, sehingga mengakibatkan naiknya kadar Fe dalam rutin. Hal ini dapat dijelaskan secara termodinamika menggunakan diagram Ellingham, di mana kedua logam tersebut memiliki garis kesetimbangan yang berdekatan. Pada temperatur di atas 1080 derajat Celcius, Sn akan bereaksi dengan SnO2 membentuk SnO. Reaksinya yaitu Sn ditambah SnO2 menjadi 2SnO. SnO akan direduksi oleh gas reduktor sehingga menghasilkan Sn dalam fase cair. Namun, karena kesetimbangan secara termodinamikanya hampir berdekatan, maka akan terjadi juga reaksi reduksi FeO menjadi Fe dalam fase cair, sehingga Fe cair ikut dalam lelehan logam. Reaksinya yaitu SnO ditambah CO menjadi Sn plus CO2, sedangkan FeO ditambah CO menjadi Fe plus CO2. Reaksi sampingan yang terjadi adalah yaitu lelehan Fe akan bereaksi dengan SnO sehingga menghasilkan lelehan Sn dan FeO. Persamaan reaksinya yaitu Fe ditambah SnO menjadi FeO ditambah Sn. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengolahan bahan sampel, maka dilakukan karakterisasi sampel untuk mendapatkan hasil atau data yang lebih spesifik. Karakterisasi sampel terbagi menjadi 3. Yang pertama pengujian XRD, pengujian AAS, dan pengujian EDS. XRD merupakan alat diffractometer yang menggunakan prinsip difraksi. X-ray diffractometer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi unsur atau senyawa yang terkandung dalam suatu padatan. Alat ini bekerja berdasarkan difraksi sinar X oleh unsur atau senyawa dalam suatu padatan. Setiap unsur memiliki identitas pemantulan sinar X yang berbeda jika disinari pada arah atau sudut tertentu. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi fase kristalin dalam material dengan cara menentukan struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Selanjutnya adalah pengujian AAS. Nah, pengujian AAS ini menggunakan sampel dalam bentuk larutan, bukan dalam bentuk padat seperti XRD, di mana alat ini mampu menganalisis sekitar 70 elemen yang mayoritas logam dengan konsentrasi yang sangat sedikit. Jadi pada kepekatan yang rendah pun dia bisa mengukur dalam satuan ppm. Caranya adalah sampel diatomisasi pada temperatur tinggi dan atom-atom bebas akan membentuk sebuah garis spektrum. Garis spektrum ini akan menghasilkan data berupa kadar atau unsur yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah pengujian EDS. EDS adalah teknik analisis untuk mengkarakterisasi komposisi kimia pada sebuah sampel. Material yang diberikan dimasukkan dalam spektrum X-ray yang diarahkan ke lokasi tertentu pada material tersebut itu dilakukan untuk menganalisa kadar kimia khusus untuk unsur kimia dengan nomor atom lebih dari 3. EDS juga sering dianggap sebagai teknik analisis tidak merusak, sehingga sampel dapat digunakan untuk dianalisis secara berulang-ulang. Metodologi percobaan. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu mortar dan alat tumbuk, ayakan, timbangan elektrik, beker gelas Pyrex, gelas ukur,
corong, spatula, pipet tetes, labu Erlenmeyer, muffler furnace, crucible, kertas saring, botol PET 30 ml, klip plastik, rectifier, multitester, kolumeter, ampermeter, magnetic stirrer, dan amplas. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan antara lain aquades, terak timah, karbon, larutan H2SO4 dengan konsentrasi 98%, katoda Al, dan anoda grafit. Berikut ini merupakan diagram alir pada percobaan kami. Yang pertama yaitu penghalusan dan pengayakan. Pertama, terak dan karbon dihancurkan dengan alat penumbuk dan mortar secara terpisah. Setelah halus, terak dan karbon diayak hingga didapat ukuran partikel sebesar 70 mes, 140 mes, 170 mes, dan 270 mes. Perbedaan ukuran ayakan ini dilakukan agar dapat dilakukannya pengujian XRD, AHS, dan EDS. Lalu, terak dan karbon dibagi menjadi 4 sesuai dengan banyaknya variasi perbandingan jumlah karbon yang digunakan, dengan jumlah masing-masing sampel sebanyak 15 gram. Selanjutnya, dilakukan pencampuran serbuk karbon. Pencampuran dilakukan dengan menambahkan karbon ke dalam sampel terak tadi. Variasi perbandingan berat tiap sampel terak dengan karbon yang digunakan adalah 1:0, 1:1, 1:2, dan 1:3. Setelah itu dilakukan pengadukan hingga tercampur semua. Selanjutnya dilakukan proses roasting. Masing-masing sampel yang berupa campuran terak dan serbuk karbon tadi dimasukkan ke dalam crucible. Kemudian di-roasting di dalam muffler furnace dengan suhu 900 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah 1 jam, sampel dikeluarkan dan dibiarkan dingin. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pelindian asam sulfat. Sampel yang telah dilakukan proses roasting tersebut lalu dimasukkan pada larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1 molar. Lalu dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer selama 1 jam. Setelah pengadukan selama 1 jam, larutan disaring menggunakan kertas saring dan akan menghasilkan filtrat. Sampel yang setelah disaring nantinya akan filtrat, lalu filtrat ini yang nantinya akan digunakan sebagai sampel untuk di electrowinning. Nah, pada electrowinning ini bertujuan untuk mendapatkan endapan SN yang menempel pada logam Al. Nah, adapun cara untuk mendapatkannya adalah yang pertama dibuat sebuah rangkaian secara skematik di mana digunakan glass beaker sebagai wadah SN-SO4, lalu juga ditaruh plat aluminium sama plat grafit. Nah, tapi si katoda ini nih si Al harus diamplas dahulu agar bersih dari pengotor. Nah, jangan lupa untuk diperiksa aliran listriknya menggunakan multitester agar nanti saat electrowinning tidak ada gangguan. Lalu harus diatur dengan rectifier sekitar 0,8 sampai 1 ampere. Nah, nanti proses ini dilakukan selama 1 jam. Selanjutnya setelah electrowinning dilakukan karakterisasi XRD. Nah, pada karakterisasi ini sampel terak yang telah dihaluskan menggunakan ayakan dengan ukuran 270 mes. Fungsinya untuk apa? Agar nanti saat pembacaan karakterisasi sampel lebih mudah karena partikel sampel yang digunakan lebih halus. Nah, nanti hasil ayakan tersebut itu diuji dengan XRD dengan tujuan mengetahui apa saja sih senyawa yang terkandung di dalam sampel. Nah, setelah diketahui kandungannya, maka dilakukan karakterisasi AS. Nah, dalam penelitian ini pengujian AS ini dilakukan untuk mengetahui kadar SN pada sampel awal atau filtrat tadi dari hasil leaching. Nah, yang pertama itu untuk melakukannya ada preparasi sampel awal, di mana terak yang masih dalam bentuk padatan dihancurkan lagi menggunakan tumbukan mortal. Lalu
Lalu yang selanjutnya mencampur sampel dengan aqua regia dengan perbandingan HCl berbanding HNO3 3:1. Nah, setelah itu ada persiapan filtrat. Filtrat hasil leaching diukur volumenya untuk ditimbang. Setelah itu langsung dilakukan pengujian AS dengan menggunakan gas asetilen. Nah, setelah dilakukan karakterisasi AS, baru yang ketiga adalah menggunakan karakterisasi EDAX. Nah, karakterisasi EDAX ini menggunakan sampel yang telah dilakukan proses electrowinning. Pengujian EDS sendiri dilakukan untuk mengetahui persentase kandungan logam timah yang terdeposisi pada katoda aluminium. Sampel akan ditembak pada suatu titik tertentu dengan yang sebelumnya tadi disebutkan sinar X, yang akan terlihat unsur apa saja sih yang terdeposisi pada katoda. Nah, setelah dilakukan karakterisasi sampel, baru dilakukan pengolahan data, lalu dianalisis data tersebut dan ditarik kesimpulan, di mana nanti akan terlihat bahwa si karbon yang ditambahkan atau diberikan variasi mempengaruhi kadar timah yang didapat sesuai dengan persenyawaan silikat atau reaksi silikat pada terak, di mana yang sudah disebutkan sebelumnya 2 SiO2 bereaksi dengan 2 senyawa karbon menghasilkan 2 SN, 2 SiO2 dan 2 gas CO. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan kata maupun pengucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.